Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasuza Pamutadin dengan NIM C0D04010, mahasiswa Universitas Jambi, angkatan tahun 2024, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi, program studi D3 Kepajakan. Dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 final. Baiklah, langsung saja. Pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 final. PPh pasal 4 ayat 2. Pajak penghasilan atau PPh pasal 4 ayat 2 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa tertentu dan sumber tertentu seperti jasa konstruksi, sewa tanah atau bangunan, pengalihan hak atas tanah atau bangunan, hadiah undian, dan lainnya. Jadi PPh final 4 ayat 2 ini adalah suatu pajak penghasilan atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Dasar hukum. Di sini ada undang-undang atau peraturan yang menjadi dasar hukum dari PPh pasal 4 ayat 2 final. Contohnya itu yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang mengatur perubahan terkait PPh. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, dan perjanjian pengikatan jual beli tanah atas dan atau bangunan. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang tata cara pemotongan atau pemungutan dan pelaporan PPh, termasuk ketentuan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2. Subjek PPh pasal 4 ayat 2. Subjek pajak penghasilan atau PPh pasal 4 ayat 2 adalah wajib pajak orang pribadi maupun badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari jenis-jenis penghasilan tertentu yang bersifat final. Subjek pajak ini mencakup siapa saja yang memperoleh penghasilan dari sumber-sumber yang diatur dalam pasal tersebut, seperti 1. Wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan dalam negeri. 2. Pihak yang menerima bunga simpanan dari koperasi khusus wajib pajak orang pribadi. Dan 3. Pihak baik orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, jasa konstruksi, persewaan tanah dan atau bangunan, dan hadiah undian. Oh iya, selain itu pemotongan pajak ini dilakukan oleh pemberi penghasilan atau pihak lain yang ditunjuk, kecuali untuk beberapa jenis penghasilan, misalnya pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi, yang wajib disetor sendiri oleh penerima penghasilan. Objek PPh pasal 4 ayat 2. Objek pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dikenakan pada penghasilan atau pendapatan tertentu yang diantaranya berupa 1. Bunga deposito atau obligasi, yakni penghasilan dari bunga deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi dan obligasi negara, dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi pada anggotanya. 2. Hadiah, yakni penghasilan dari hadiah seperti menang lotre atau undian, di mana beberapa persen yang harus dibayar adalah mengikuti regulasi dari pemerintah. Ketiga, transaksi saham atau surat berharga, yakni penghasilan dari transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif perdagangan bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan mitra perusahaan yang diterima oleh perusahaan modal usaha. 4. Pengalihan aset atau sewa tanah atau bangunan, yakni penghasilan dari transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah dan atau bangunan meliputi penjualan tukar-menukar, perjanjian pemilihan hak, pelepasan hak, pilihan hak, lelang, hibah, waris atau cara lain yang disepakati, dan sewa tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah, kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, bangunan industri. Selain itu, objek PPh final 4 ayat 2 juga untuk usaha jasa konstruksi atau kontraktor, usaha real estate, dan penghasilan dari perencanaan atau pengawasan konstruksi atau konsultan. Tarif PPh pasal 4 ayat 2. Tarif pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang dikenakan kepada wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi
di beberapa persen akan merujuk pada sumber-sumber penghasilan yang diterima. Mengenai hal ini diatur dalam peraturan pemerintah. Adapun macam-macam objek pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dengan tarifnya yang masing-masing telah diatur pemerintah, yakni 1. Bunga deposito atau tabungan, diskonto, SBI, dan jasa giro, yakni sebesar 20%. 2. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi sebesar 10%. 3. Bunga obligasi atau surat utang negara dan SON lebih dari 12 bulan, yakni sekitar 15% dan 20%. 4. Dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebesar 10%. 5. Hadiah undian, yakni sebesar 25%. Keenam, transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa sebesar 0,1% dan 0,5%. 7. Transaksi penjualan saham pendiri sebesar 0%. 8. Persewaan atas tanah dan atau bangunan sebesar 10% dikalikan jumlah bruto atau nilai persewaan. 9. Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dan RSS dan rumah susun sebesar 0% sampai dengan 5%. 10. Transaksi penjualan saham sebesar 0,1%. Peraturan PPh Final pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 yang berlaku mulai 21 Februari 2022. Adapun pembagian tarifnya berdasarkan jenis jasa dan kepemilikan sertifikat. 1. 1,75% dari nilai kontrak. Ini untuk pekerjaan konstruksi oleh penyedia jasa dengan SBU kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja perorangan. 2. 4% dari nilai kontrak. Ini untuk pekerjaan konstruksi oleh penyedia jasa tanpa SBU atau tanpa sertifikat kompetensi. 3. 2,65% dari nilai kontrak, yakni untuk pekerjaan konstruksi oleh penyedia jasa bersertifikat menengah atau besar. 4. 2,65% dari nilai kontrak, yakni untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi oleh penyedia jasa dengan SBU. 5. 4% dari nilai kontrak, yakni untuk konstruksi terintegrasi oleh penyedia jasa tanpa SBU. 6. 3,5% dari nilai kontrak, yakni untuk jasa konsultasi konstruksi oleh penyedia jasa dengan SBU atau sertifikat kompetensi. 7. 6% dari nilai kontrak, yakni untuk jasa konsultasi konstruksi oleh penyedia jasa tanpa SBU atau sertifikat kompetensi. Contoh perhitungan PPh pasal 4 ayat 2. Tuan Andi memiliki deposito di Bank ABC dengan pendapatan bunga bruto sebesar 5 juta rupiah dalam 1 bulan. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito untuk wajib pajak dalam negeri adalah 20% dan bersifat final. Adapun perhitungannya yaitu dasar pengenaan pajaknya tadi sebesar 5 juta rupiah dan tarif pajak dikenakan adalah 20%. Jadi perhitungan PPh pasal 4 ayat 2 terutangnya adalah 5 juta rupiah dikalikan 20% sama dengan 1 juta rupiah. Jadi PPh pasal 4 ayat 2 yang terutang adalah sebesar 1 juta rupiah. Kesimpulan, PPh pasal 4 ayat 2 sebagai pajak final memberikan kemudahan administrasi dan kepastian hukum bagi berbagai jenis penghasilan, meski tidak dapat dikreditkan sehingga wajib pajak perlu memahami konsekuensinya. Agar tetap efektif, ketentuan ini perlu terus diperbarui dan disosialisasikan. Sementara wajib pajak terutama UMKM didorong memanfaatkannya untuk meningkatkan kepatuhan. Secara keseluruhan, skema ini tetap menjadi instrumen penting dalam penyederhanaan dan perluasan basis pajak di Indonesia. Sekian kurang lebih apa yang ingin saya sampaikan. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Wirmi Eka Putra dan Ibu Sela Aprilia Murni Dayanti selaku dosen pengampu mata kuliah pajak penghasilan, pemotongan, dan pemungutan yang telah memberikan tugas ini sehingga menambah pengetahuan dan wawasan saya terkait dengan materi yang dibahas. Selain itu, apabila dalam penyampaian saya ini terdapat banyak kekurangan maupun kesalahan, baik itu dari tutur kata maupun tindakan saya meminta maaf.
Kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.